Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di devosi hari Senin tanggal 31 Agustus. Bersyukur karena Tuhan Yesus masih menyertai kita sehingga anak-anak semua yang ada di rumah masih boleh bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Nah, hari ini sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, sebelum mulai belajar, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Lagu apa ya? Yang di rumah tahu tidak ya? Lagu yang judulnya Mata Tuhan Melihat. Nah, pasti semuanya tahu. Kalau belum tahu, kita sama-sama belajar. Oke, Ibu Flo mau semuanya berdiri. Nanti boleh ikuti gaya Ibu Flo atau anak-anak boleh tepuk tangan. Oke? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Berdoa, persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Semuanya dalam posisi yang siap. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah kami juga boleh duduk tenang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun, Ibu Flo mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat devosi waktu hari Jumat? Ya benar, dibawakan oleh Ibu Agatha. Kira-kira siapa ya yang masih ingat firman Tuhannya? Ya, minggu lalu atau hari Jumat kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana dosa membuat Adam kehilangan kebenaran asalnya serta merusak citra Adam dan Hawa sebagai manusia. Nah, hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan tentang bagaimana akibat dosa yang dilakukan oleh Adam membawa penderitaan dan kematian untuk kita. Nah, anak-anak tahu tidak ya apa itu konsekuensi dosa? Ibu Flo bertanya dulu, apa ya itu konsekuensi dosa? Nah, konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan, yang misalnya Ibu Flo lakukan atau anak-anak lakukan, yang kita dapatkan nanti. Misalnya, kalau kita tidak taat sama orang tua, pasti ada akibat dari perbuatan kita tersebut. Nah, kemudian yang kedua, apa itu dosa? Anak-anak pasti sudah tahu bahwa dosa itu adalah perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah, yang membuat hati Allah sedih kalau kita lakukan. Oke, jadi konsekuensi dosa adalah akibat atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Oke? Nah, hari ini kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Anak-anak boleh buka Alkitabnya dalam Kejadian. Ayo, Kejadian itu di mana? Pasti semua sudah tahu. Paling pertama, Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Ibu Flo ulangi, Kejadian 3
ayat 16 sampai 19. Ibu Flo akan bacakan, anak-anak di rumah boleh mengikutinya, oke? Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke, demikian pembacaan Alkitab kita pagi ini. Nah, sebelum itu firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ternyata Allah itu Allah yang kudus. Kudus itu berarti suci atau tidak bercacat celah. Tuhan itu tidak melakukan dosa, tidak ada dosa yang diperbuatnya. Begitu, dan dia tidak bisa berdosa. Nah, pada mulanya waktu Tuhan Yesus menciptakan seluruh atau seisi dunia, menciptakan ibu Flo, menciptakan anak-anak, menciptakan pohon-pohon di luar sana, awan, matahari, bulan, bintang, semuanya itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya Tuhan ciptakan baik. Namun, dunia yang Allah ciptakan sudah berdosa. Akibat apa? Ya benar, akibat ketidaktaatan Adam. Adam tidak mengikuti perintah Allah. Nah, kemudian firman hari ini, Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa bahwa ada konsekuensi atau akibat yang akan menimpa mereka. Kenapa? Ya karena tadi mereka melakukan dosa. Tapi tidak hanya Adam dan Hawa yang mendapat konsekuensi itu. Anak-anaknya dan semua ciptaannya akan mendapatkan atau merasakan penderitaan akibat dosa Adam dan Hawa seperti itu. Nah, anak-anak, dosa itu selalu punya konsekuensi atau akibat. Jadi tidak ada, misalnya nih kita melakukan suatu kesalahan, suatu pelanggaran yang tidak baik, kita lakukan hal yang tidak baik, tidak mungkin kita tidak dapat konsekuensinya. Misalnya saja, kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, itu dosa. Kenapa dosa? Yang pertama, kamu tidak bertanggung jawab. Jadinya kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap dirimu sendiri, terhadap gurumu, terhadap orang tuamu, seperti itu. Nanti akibatnya apa? Akibatnya kamu tidak mengerti materi yang telah diajarkan oleh gurumu, seperti itu. Nah, anak-anak, dosa itu ternyata membuat kita menderita dan merasakan kesedihan seperti itu. Nah, coba Ibu Flo tanya, pernah tidak ya anak-anak di rumah merasa menderita atau sedih atau sakit? Atau orang yang kamu kasihi, misalnya mama, papa, adik, kakak, kakek, nenek, atau siapapun yang kamu kasihi, mungkin mereka terkena penyakit atau kecelakaan, seperti itu. Nah, apakah kamu merasakan sedih ketika mereka terluka? Ya pasti kita merasa sedih. Atau misalnya kita sakit, kamu saja demam. Kalau kamu demam pasti kamu sedih. Aduh, karena saya demam, jadinya saya tidak bisa belajar, tidak bisa bermain. Makanan yang saya makan terasa tidak enak. Nah, seperti itu. Kadang-kadang perasaan kita pun juga ikut terluka. Nah, kalau perasaan yang terluka, kan kalau tadi demam atau batuk atau penyakit apapun itu kan bisa kelihatan. Kita bisa langsung rasakan sakitnya begitu. Nah, itu bisa dilihat. Tapi misalnya nih, terkadang juga perasaan kita juga itu ikut terluka. Apakah kalau perasaan terluka kita bisa lihat? Tidak. Kadang dia tidak dapat dilihat, tapi itu menimbulkan kesakitan seperti itu. Nah, begitupun juga dengan dosa. Kita tidak akan merasakan kesakitan kalau kita tidak lakukan. Seperti tadi, kalau kamu melakukan dosa ya ada konsekuensinya. Konsekuensi itu yang membuat kamu merasa
sakit, merasa sedih, merasa terluka. Tapi kalau kamu tidak melakukan dosa, berarti kamu melakukan hal yang baik, melakukan firman Tuhan, tidak hanya setiap pagi devosi, tidak hanya setiap hari berdoa, tapi kamu tidak hanya mendengarkannya, tapi melakukannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan hal yang baik, maka kita tidak akan merasakan kesakitan, kesedihan, seperti itu. Nah, kemudian Allah juga berfirman bahwa akan ada kesulitan hidup yang akan dirasakan oleh Adam dan Hawa. Seperti tadi, bahwa Adam harus bekerja. Bekerja untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti itu. Nah, kalau kita saat ini, kesulitan apa sih yang anak-anak biasa rasakan? Kesulitan hidup seperti apa? Nah, misalnya Ibu Flo kasih contoh ya, ternyata kita juga merasakan kesulitan misalnya kalau cuaca sangat panas. Siapa di sini yang suka mengeluh kalau cuacanya sangat panas? Ya pasti banyak dari kita yang suka mengeluh, pasti bilang, aduh panas sekali hari ini. Pasti cuman panas saja kita sudah mengeluh, seperti itu. Atau misalnya malam-malam hujan deras, pasti mengeluh lagi, aduh kenapa ya hari ini sangat dingin, pasti seperti itu. Nah, itu juga ternyata salah satu contoh kesulitan hidup. Nah, ada lagi yang lebih besar, misalnya gempa bumi, banjir, longsor, seperti itu. Atau sekarang ada wabah virus corona, itu semua adalah kesulitan hidup, seperti itu ya. Nah, anak-anak, ternyata pada mulanya Allah itu menciptakan kita untuk berbahagia dan sehat, tidak merasakan kesulitan hidup, tidak merasakan penderitaan. Namun ya karena tadi ketidaktaatan Adam sehingga kita merasakan derita atau kesedihan, seperti itu. Nah, kemudian Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat baik supaya anak-anak di rumah, Ibu Flo, semua orang bisa menikmatinya. Namun karena dosa, ya itu kita tidak bisa lagi menikmatinya. Seperti misalnya kalau terjadi banjir, gempa bumi, atau saat terkena penyakit, atau kita terluka, misalnya kamu sedang bermain, tidak sengaja terjatuh, seperti itu. Nah, ternyata semua itu adalah bagian dari kutuk yang menimpa dunia akibat dosa Adam, seperti itu. Nah, penderitaan yang terbesar ternyata yang tadi itu belum seberapa anak-anak. Ada lagi penderitaan yang terbesar. Kira-kira apa ya? Tadi itu ada di ayat terakhir. Ya, penderitaan yang terbesar bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya, jadi tidak akan ada yang hidupnya lama sekali atau terus-terus hidup. Tidak, kita tidak tahu umur kita, seperti itu. Nah, tapi suatu hari nanti hidup kita semua akan berakhir. Begitu ya, suatu saat nanti kita akan ada yang meninggal, seperti itu. Nah, dan pasti semuanya takut untuk menghadapi hal itu. Karena kenapa? Hidup kita menjadi sengsara. Ternyata hidup kita menjadi sengsara karena dosa. Hidup kita menjadi takut mati, takut meninggal, seperti itu. Takut merasakan kesulitan hidup seperti tadi. Kayak takut bagaimana ya kalau misalnya terjadi banjir, atau sekarang saja pasti semua takut karena ada virus corona. Itu semua adalah kesulitan, penderitaan yang kita rasakan saat ini, seperti itu. Lalu bagaimana Ibu Flo? Apa yang harus kita lakukan? Karena ada dosa ini, terus kita merasakan penderitaan, lalu apa Ibu Flo yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata karena dosa, jadinya kita perlu juru selamat. Juru selamat untuk menebus semua penderitaan dan duka yang kita alami. Kita perlu juru selamat untuk membebaskan kita dari dosa. Siapa tahu siapa juru selamat kita sebagai orang percaya? Ya, benar sekali, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus anak-anak semua, menebus Ibu Flo dan semua orang dari dosanya, semua orang percaya dari dosa. Oleh sebab itu, apakah anak-anak di rumah, kan sekarang Tuhan sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita dari dosa. Apakah anak-anak mau terus-terusan melakukan dosa?
anak-anak tahu dosa itu bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan yang besar, tapi misalnya perkataan tidak jujur, atau mencuri, atau misalnya tidak dengar-dengaran sama orang tua, seperti itu juga adalah dosa. Itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apakah anak-anak mau terus melakukan dosa-dosa seperti itu, atau anak-anak mau hidup dengan berbahagia, atau sudah tidak mau melakukan hal-hal seperti itu, sudah mau bertobat dan mau melakukan firman Tuhan seperti itu. Itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Ingatkan diri kita. Makanya betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menolong kita semua untuk melakukan hal yang baik. Dalam firman Tuhan itu kita sudah dikasih tahu sama Tuhan, oh kamu harus melakukan ini, tidak melakukan itu, seperti itu. Jadi apakah anak-anak mau terus-menerus melakukan dosa? Jawab sendiri, oke? Dijawab sendiri di dalam hatinya. Kalau misalnya selama ini anak-anak sudah mungkin, aduh Ibu Flo, selama ini saya sering berbohong, Ibu Flo selama ini saya sering malas, Ibu Flo selama ini saya cuma bermain game, saya tidak mau belajar, saya marah-marah ke mama, marah-marah ke papa, selama ini saya tidak dengar-dengaran, kalau mama suruh saya bangun untuk ikut devosi, untuk belajar, tapi saya tidak mau, saya malah marah-marah. Nah itu semua adalah dosa, ya, karena apa? Tidak melakukan perintah Tuhan. Nah kalau kamu sudah melakukan itu, bertobatlah. Bertobat itu apa? Ya sudah, tidak melakukan itu lagi, tapi melakukan sebaliknya, hal yang baik. Kamu menjadi rajin, kamu menjadi anak yang dengar-dengaran, taat firman Tuhan, seperti itu. Oke? Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga anak-anak di rumah mengerti firman Tuhan hari ini, bahwa selalu ada konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan. Kayak tadi, kalau kamu melakukan yang baik, ya nanti kamu juga akan dapatkan yang baik. Tapi kalau kamu senantiasa melakukan hal yang jahat, berarti akan ada juga konsekuensi dari perbuatanmu, akibat dari perbuatanmu. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati, senantiasa mengingatkan kami agar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh meninggalkan setiap dosa-dosa kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami pagi hari ini. Kami mau belajar, melakukan setiap aktivitas kami, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti devosi hari ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.